Assalamualaikum, selamat sore, hampir petang ini ya. Kita tadi jalan-jalan di sawah tempat daerah kita ini. Saya dengar-dengar di sini ada seorang petani unggulan. Dia masih muda, tapi cara kerja terus hasil panennya, tumbuhannya itu bagus-bagus. Nah, makanya kita datang ke sini untuk menelusuri apakah benar tumbuhan atau padinya itu sangat bagus. Kita akan mengecek sendiri ke tempatnya. Nah, ini suasananya begini guys. Ya, ini sahabat tani. Di sini sudah hampir masa panen. Ini sudah keluar semua malainya. Nah, bulirnya sudah keluar. Ini semua ya. Dan mari kita cek apakah betul apa yang dikatakan orang bahwa salah satu petani muda ini sangat potensial atau sangat bagus dalam bertani. Yuk. Oke guys, hari ini kita sudah ada di lahan yang kemarin guys. Kebetulan ini orangnya sedang ada di sawah, makanya kita samperin aja ya. Mumpung ada di sini, kita tanya-tanya kepada dia, kepada beliau. Oke guys, mari kita dekati dia guys. Teh, kok apa? Ini guys. Nah, ini dia guys. Kita sudah ketemu sama orang yang punya lahan ini. Nah, ini dia lahannya guys ya. Tuh, ini. Lagi apa Pak? Siang-siang begini Mas? Lihat tanaman ini Mas. Oh, lihat tanaman. Ada sebagian yang rubuh soalnya. Oh, iya Pak, perkenalkan ya. Iya. Ini saya dari Azza Channel, ya. Mau meliput Anda. Iya, Katanya begini, Mas Tani. Iya. Kemarin saya dengar-dengar dari sahabat-sahabat petani yang ada di sini, katanya sih padi Anda termasuk padi yang hasilnya sangat bagus dan sangat memuaskan. Bahkan satu area ini paling bagus punya jenengan katanya. Ya, ini nah, Mas, adanya. Gitu ya. Hanya sampai lihat-lihat sendiri. Oke. Nah, makanya kami ke sini pengen tahu apakah benar apa yang dikatakan oleh teman-teman kita itu. Ternyata kemarin saya sempat ke sini, hasilnya memang bagus. Nah, maka saya tambah penasaran ini. Nah, makanya sekarang kita mau belajar ilmu kepada jenengan. Boleh Mas ya? Boleh, ada apa-apa berbagi. Oke. Kau boleh tahu namanya siapa? Rafiq Mas. Mas Rofik. Oke Mas Rofik, sebelum kita ke materi, saya mau tanya-tanya dulu ya tentang kepribadian Anda. Ini kami lihat memang betul ya apa yang dikatakan teman-teman kita. Ini bagus sekali nih dibanding yang sebelah-sebelah itu. Ini paling bagus. Nah, sebelum-sebelumnya apakah Mas Rofik ini pernah kuliah di pertanian atau gimana Mas ceritanya gitu? Kuliah di pertanian enggak Mas, cuma otodidak ya. Oh, ini otodidak? Iya, otodidak. Wow. Ini sudah berapa tahun menjalani jadi petani? 15 lebih. 15 tahun? Ya. 15 tahun, lumayan sahabat tani ya. Itu 15 tahun hasilnya yang sekarang ini apa dari dulu-dulu sudah bagus begini? Sudah bagus. Oh, dari dulu? Nah, soalnya pakai pupuknya pupuk uhi kotoran kambing. Oh, iya. Mengutamakan pupuk kotoran kambing. Oh, gitu ya. Jadi pupuk urea sama ponskalnya sedikit, kimianya sedikit lah. Oh, itu inginnya mau bertani organik. Jadi rahasianya begitu ya? Iya. Oh, jadi rahasianya ialah pada pemupukan sahabat tani. Pemupukan. Pengolahan lahan juga ya? Iya, pengaruh. Oh, ngaruh juga Mas. Ya, yang bajak itu Mas. Kalau terlalu dalam enggak seberapa bagus sih tanaman.
Oh gitu ya. Jadi pertama memang ada apa rahasianya di pemupukan, Kan pengolahan tanah, pengolahan tanah, pengolahan bibit. pengolahan bibit juga. Ini kesemuanya Anda tahu semua ini, Mas. Bibit Kalau juga, dikit-dikit, pengolahan bibit juga iya. tahu. Wah, ini keren nih guys. Ini baru petani milenial ini. Wah, bagus-bagus sip. Nah ini Mas, saya lihat dari tadi ya, kok kayaknya beda-beda ini bibitnya. Iya, Ini beda, sana beda, sana yang beda. yang hampir menjelang tua ini apa beras merah. Oh, yang mana beras merah? Yang ini, yang robo ini. Oh, yang rubuh ini beras merah. Yang itu Mas, Yang itu bibit lokal saya apa? yang dari dulu ditanam terus Cibogo. Oh, itu Cibogo. Iya. Oh, ini udah berapa tahun Cibogo di sini? Udah 15 tahun lebih ini. Oh, jadi dari awal sampean jadi petani, Iya. Cibogo sudah sampean tanam. Iya. Wah, 15 tahun. Kok hasilnya kok bagus begitu, Mas? Iya, Tidak. peremajaan itu bibit dipilih. Yang tinggi-tinggi itu dipilih. Oh, jadi ada apa nih? Ilmu untuk peremajaan bibit juga sampean tahu ya. Iya. Wah, ini biasanya kan, guys. Biar Nah, biasanya kan kalau sudah ditanam berkali-kali itu menurun. Ini kok bagus itu. Ternyata ada rahasianya juga, guys. Yang sebelah sana itu apa, Mas? IF16 saya beli online. Oh, itu IF16. Yang ini beras merah, Ini beras merah. hampir mau tua. Ini umur berapa ini? Umur 68. 68. Semua ini sama. Iya sama ini. Kalau IF16-nya selisih 1 minggu. Kalau yang beras merah ini 68, yang Cibogo 68, yang IF16 ini 60. jadi umurnya Cibogo sama beras merah ini sama. Sama ya. Cuma kok lebih cepat ya yang Umurnya lebih genjah, oh jadi pendek ya. lebih pendek. Oh, lebih gencar, guys. Kalau perbedaannya ya ini Mas, Oh, ini sahabat tani. Ini perbedaan antara bulir padi Cibogo sama sama IF16 IF16. yang saya beli dari online. Nah, Itu ini ya. perbedaannya. Kok jauh ya? Ya, Wah. penasaran lihat di YouTube itu, makanya Oke, sahabat tani kita lihat dari dekat ya. Nih, panjang ya. Bentar, Mas, satu pohonnya biar bisa membandingkan. Nah, ini perbandingan Satu pohon pohonnya. ini perbandingan buahnya. Jadi Nah, ini yang ini Cibogo, ini 16. yang itu Cibogo F16. 16, yang sebelah kanan ini Cibogo. Ini anakannya berapa masih? Ini anakannya Cibogo itu saya tanamnya agak umur lebih muda, jadi anaknya lebih banyak. Oh, Cibogo. itu Yang Cibogo. F16 ini sana saya tanamnya 2 atau 3. 2 sampai 3. Ini jadi 14 anakannya, terus ini ya jadi 25-an lah. Ini 25. Iya. Ini 25 ya sahabat tani ya. Cibogo anakannya 25 sedangkan yang 14. sedangkan itu apa? IF16 IF16-nya cuma 14. 14. Cuman kok hasilnya kok lebih banyak yang itu, Mas ya? Iya kayaknya, Mas. Walah. Ya, Keren, ini guys, IF16. adanya. Gitu ya. Adanya. Perbandingan bibitnya ini. Perbandingan hasilnya. Jadi ini memang lebih banyak sahabat tani nih. Lebih banyak. Kalau bahasa Maduranya landur ini. Wah, keren. Lebih banyak, lebih besar. Ini kok lebih cepat katanya ini lebih belakangan. Umurnya memang lebih kencang. Oh, yang IF. Tergantung anunya, Mas. Lahannya. Kalau nanamnya itu lahannya subur, cepat, pengaruh juga. Oh, gitu ya. Iya. Lahannya subur, makanya lebih cepat pertumbuhannya itu. Jadi perbedaannya menurut jenengan ini apa saja, Mas? Antara Cibogo sama IF16. Sebenarnya umurnya hampir sama. Cuman tergantung lahannya. Kalau lahannya subur, makanya pertumbuhannya lebih cepat. Oh, gitu ya. Bisa cepat dari yang diperkirakan.
Terus ini saya lihat kalau yang IF16 Ya. ini daunnya kok lebih banyak yang ke atas ya. Iya. Nih coba diperhatikan sahabat tani ya. Nah, kayaknya lebih aman ini ke burung emprit. Nah ini ya, ini bedanya ya sama ini. Nah, jadi kalau yang IF16 ini lebih aman untuk hama burung emprit ya. Iya. Lebih aman kalau daunnya ke atas. Kalau daunnya ke atas. Ayo Ketik. lihat ke sana. Oke, kita lihat ya. Ciherang punya tetangga sebelah. Oh ada Ciherang juga. Ada. Oke sahabat ini, kita lihat perbedaannya nanti ya. Ini yang menang antara 3 bibit ini. Mana yang menang ya? Kita coba cek. Cekidot. Punya berapa lahan sampean Mas? 2,5 sekitar luasan 5.000. Yang mana yang 5.000 Mas? Ini 2.000. Oh, ini 2.000. Yang sebelah sana 2.000. Sebelah sana sekitar 500. Oh gitu ya. Itu yang ngolah sampean semua? Iya, saya sendiri. Wah keren guys. Hasilnya sama juga Mas? Hasilnya Lebih bagus di sini. lebih bagus ini. Lebih maksimal ini guys. Ini perbedaannya Mas. Bibit yang IF16, ini Cibogo, Coba diginiin Mas. Panjangnya Mas. ini permalainya. Permalainya. Ya. Ini yang IF16. IF16, yang satunya Cibogo. Cibogo seginian. Nah itu guys, beda kan? Jadi memang lebih panjang. Terus per bulir, per malainya berapa bulir? Saya baca di deskripsinya itu yang IF16 sih hampir mencapai 300 lebih Mas. 300 bulir. Iya, tapi tak sempat ngitung saya ini. Hmm. Ini perbandingan yang Ciherang. Nah ini dia guys, tuh kan? Ini yang apa ini? Ciherang. Oh ini yang Nah, Ciherang. mayoritas kalau yang lokal ini Ciherang. Nah ini bedanya ya. Kita sudah bisa dari jauh sudah kelihatan ini guys. Nah ini yang Ciherang ya. Ya, ini F16. Nah, kan? Oke Mas, kita sudah tahu ya. Ya dari lahannya juga ini beda Mas ya. Iya, ya, Memang- itu adanya. Memang begini sahabat tani, di pengolahan itu sangat berbeda. Jadi hasilnya pun nanti akan berbeda. Ini kita coba lihat ya, cek. Nah ini punya Mas Rofik ya. Iya, Ini Mas Rofik bagus toh. Nah ini yang punya tetangganya begini sahabat tani. Nah sampean bisa membedakan sendiri ya. Nah, jadi memang perlakuan terhadap tanah dan tumbuhan itu sangat berpengaruh. Oke nanti akan saya berikan cuplikannya bagaimana ketinggiannya. Sekarang Mas Rofiknya tidak pakai sepatu jadi nggak bisa ke tengah ya. Nanti ada. Sebenarnya kemarin kita sudah merecord, cuman recordnya kita kehapus jadi ya kita harus nge-record lagi. Ini yang punya apa ini? IF16 nih. Ini kan? daunnya ke atas. Daunnya ke atas semua ini. Nah, malainya ada di bawah. Jadi aman ini buat burung. Ini yang Cibogo. Nah, beda kan? Nah, oke sahabat tani. Ini dalam berapa ukurannya Mas? Sekitar luasan 2000 lebih. 2000 lebih ini dapat Saya hitung dari GPS itu 2000 lebih. dapat berapa? Dapat yang kemarin MT1 itu tahun kemarin tuh 32 karung. 32 Isi karung. 44 kilo. Gabah kering sawah. Oh, gabah keringnya dapat 32. Iya. Itu yang bibit Bibit yang Cibogo. Cibogo. Kalau yang IF16 ini saya baru tanam nyoba sih. Iya. Jadi belum tahu rasanya ini gimana ya? Belum ya. Pulen nggak Mas ya? Saya baca itu di deskripsinya yang beli itu pulen. Biasa